Kita melihat bahwa jaksa begitu sangat tersentuh ketika ada satu kesaksian saksi yang mengatakan di fakta persidangan bahwa Ibtu Rudiana terbukti melakukan penyiksaan, bahkan setelah menangis terus disiksa. Ya, bila diizinkan tim, besok kami juga mau berupaya hukum langsung di Polda Jabar untuk melaporkan Ibtu Rudiana. Satu lagi, orang yang di Cianjur habis DNA itu, suatu saat dia akan terbukti kenapa dia panik dengan saya. Kalau kita udah rujak yang namanya Rudiana, Widya orangnya pertama kali mereka yang klaim. Sekarang yang kita temukan di Bekasi itu klaim pula mereka. Ya, klaim pula ya. Mereka ini berusaha, tahu nggak yang kabur di wawancara TV One? Ya. Kameranya di mana? Kata Pitra, kameranya di mana? Siaran langsung TV One, bro. Nggak sengaja dia ditaruh kamera ya di sana. Kameranya di mana? Kabur Rudiana. Cemen. Maaf kata ininya, saudaranya itu ya, si Pitra. Karena beliau sudah kelelahan. Nggak tahu dia kalau kamera mengintainya, bro. Izin ya Pak. Maaf ya Pak ya. Iya. Salam kenal sebelumnya. Ini kameramen saya. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Rudiana ini mohon maaf ya, kalau bukan satu wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil deh. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi hubungi Pak Rudiana tapi centang, Pak. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Ya. Terus sama ini Pak, kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Makanya mungkin nanti saja ya Mbak ya. Punten. Karena memang hal ini juga kita informasi ke pimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu tidak bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Kalau itu yang beredar takutnya liar juga kan ya, Pak di masyarakat. Nanti saya minta mohon media juga pasti. Siap. Boleh? Pak Rudiana. Ya. Siap. Ya. Oke. Makasih ya Pak. Ya, kawan-kawan, tadi kita melihat ya Bu Widi dan juga penguasa hukum dari 6 pidana ya teman-teman ya, di mana mereka menyatakan CCTV ya yang dibahas dan juga kasus yang sedang berjalan, dan juga siaran TV datang untuk menemui Pak Rudiana yang sedang bekerja, namun nggak ada tanggapan ya. Jadi mungkin aja 3 video ini bisa kita ambil untuk kesimpulannya. Bagi teman-teman silahkan cantumkan di kolom komentar apa tanggapannya, dan kita akan lihat untuk video yang satu ini mungkin lebih menarik lagi. Dan intinya Ibtu Rudiana kemarin di depan Hotman Paris, dia siap sumpah pocong, dia berani sumpah pocong mengatakan bahwa anaknya benar-benar meninggal kan? Yang anak meninggal, tapi konteksnya dia berani sumpah itu ya, berapa turunan itu kan bukan dia tidak mengakui melakukan rekayasa kan? Tapi dia berani sumpah anaknya benar meninggal. Ya, kita tantang Rudiana untuk sumpah pocong. Coba lihatin Temil. Coba. Nah itu bahwa klien kami sebaliknya juga pula berani untuk bersumpah pocong dan sumpah apapun jika klien kami tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan almarhumah Vina dan almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Selanjutnya bahwa untuk itu demi mencari kebenaran sebenarnya dan tidak berbohong, kami bermaksud untuk mengundang saudara Ibtu Rudiana bersama klien kami untuk melaksanakan sumpah pocong bersama. Bahwa adapun materi sumpah pocong yang akan dilaksanakan meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap klien kami yang pernah dilakukan, lalu pengarahan untuk memberikan keterangan palsu dan rekayasa pembunuhan. misalkan sumpah-sumpah yang ada di Cirebon. Sebenarnya di Cirebon tuh ada sumpah namanya Sumpah Banyucis. Itu Sumpah Banyucis itu dilakukan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Mas. Itu memang luar biasa, lebih dari ini sumpah pocong. Cuman secara ini sih memang itu peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah. Tongkat itu. Nanti siapapun yang bersumpah itu
tongkatnya dicelupkan ke air yang ada di situ mas, air sungut, kemudian dilakukan sumpah itu. Cuman kadang-kadang kuncennya juga nggak berani mas, karena saat itu juga akan terlihat buktinya siapa yang berbohong. Makanya kalau sumpah Banyucis itu di Cirebon kayaknya sudah jarang sekali, kecuali kita ingin menampilkan dengan cara yang luar biasa, ingin menyatakan dengan cara luar biasa. Saya yakin Saka Tatal akan berani melakukan itu, sumpah Banyucis kalau di Cirebon, dan itu luar biasa hebatnya. Dampaknya akan luar biasa karena terjadi pada saat itu juga. Saka Tatal, kamu berani untuk Sumpah Banyucis. Sumpah pocong dulu berani nggak? Berani, Sumpah pocong bersama-sama dengan Ibtu Rudiana berani kamu? berani, Berani kamu sumpah pocong bahwa kamu tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan? berani, Berani. Nah, kalau sumpah Banyucis tadi, kamu berani juga? berani Sangat juga. berani ya. Malah itu malah yang ditunggu-tunggu. Sumpah Banyucis luar biasa mas. Yang dampaknya. ditunggu-tunggu. Iya. Nah, sekarang pertanyaan tinggal Ibtu Rudiana berani nggak menerima tantangan ini, ya kan? Kan kemarin Ibtu Rudiana sekali lagi di depan Hotmart Paris dia bilang bahwa dia bersumpah 7 turunannya. Iya. Dengan maksudnya anak-anak dan keturunannya, kalau dia berani berkata jujur kalau yang meninggal itu adalah anaknya. Konteksnya itu. Dia berani berkata jujur, bersumpah apapun Jadi bahwa itu yang meninggal konteks adalah bukan anaknya ini. Eki. Konteks bukan Bukan ini. dia berani bersumpah untuk konteks yang lain Yang kan. lain. Sementara yang ditantang adalah bersumpah Dia telah merekayasa dan melakukan, anak buahnya melakukan penganiayaan terhadap 8 terpidana. Nah, Yang ini kita biar ingat konteksnya itu. jelas. Jadi netizen jangan salah konteks nih Iya. kemarin kan. Jangan tuh Pak Rudiana aja sudah berani sumpah pocong. Pak Rudiana berani sumpah pocong karena dia meyakini yang meninggal itu anaknya. Konteksnya itu. Konteksnya itu. Iya. Sementara Saka Tatal berani sumpah kosong kalau dia bukan pelakunya, dia Iya. dianiaya dan peristiwa itu rekayasa Pak Rudiana. Itu kan sumpahnya beda, beda jalur. Mas. Ini. Saya berharap jangan berpikir ini ada pocong di antara kami atau di kasus ini, tapi mereka ini mau mati kalau bohong. Nah, kira-kira kita habis itu dipocongin gitu kan? Nah, tinggal arahnya. Kata ahli bilang mau pocongnya masuk neraka atau masuk surga. Nah, kalau nanti kalian benar ya dia masuk surga. Saka kalau misalnya benar, Saka masuk surga. Rudiana masuk neraka. Tapi kalau Saka bohong, Saka yang masuk neraka, Rudiana masuk surga. Saka yakin Saka masuk neraka atau masuk surga? Kalau yakinnya ya Saka masuk surga, cuma kan Saka kan perilakunya sama orang tua dulu Saka dibilang susah. Jadi kalau Saka Apa kira-kira kamu merasa kebodohan, kemiskinan, atau kezoliman? Apa yang membuat kamu itu sampai harus dipenjara dan gak ada yang percaya sama kamu waktu itu? Coba jelasin sedikit. ya dulu kan penampilan jadi Dulu kan udah kayak berandalan, jadi penampilan tuh rambut panjang, Ya kulit warna mas, kulit merah, bangunan. terus pakai anting, celana robek-robek. Gitu ya. Dia kalau di bangunan baru Badannya pulang tinggi. kerja, badannya lebih tinggi. Dulu saya waktu kuliah begitu penampilannya. Kalau maksudnya di Cirebon waktu itu rambut merah, pakai anting, ya kan? Kalau maksudnya tinggal di Cirebon itu ditarik juga maksudnya kan? Iya. Wah, kamu ya gitu. Makanya jangan lihat orang dari penampilan gitu ya. Tinggal kita tunggu tantangan sumpah pocong ini ditanggepin, direspon nggak sama Rudiana, betul nggak sih? Oke. Dan Saka Tatal ada yang ingin disampaikan sama Pak Rudiana langsung. ya kalau dari Saka pribadi kalau ngajak sumpah pocongnya Saka hayu. Saka malah Saka kepengen dari dulu tuh. Jadi Saka tuh udah capek ngomong koar-koar kayak gimana tuh nggak ada yang ngedenger dari dulu. Dari pertama Saka keluar tuh ngomong kayak gimana tuh nggak pernah ada yang dengar. Jadi ini kan momen langka ya yang jarang Saka temui. Jadi Saka ini kan emang tidak bersalah. Jadi kan bukan kenyataannya Saka ini melakukan. Jadi Saka ini benar-benar tidak bersalah. Dan Saka tidak tahu menahu dengan kasus Vina ini. Jadi Saka mau sumpah pocong dengan konteks bahwa berani nggak sama-sama mengakui bahwa Saka Jelas tidak terlibat banget, kawan-kawan. Di dalam dalam kasus pembunuhan ini atau apapun ini, meninggalnya Vina, dan Rudiana juga berani nggak sumpah pocong bahwa dia tidak merekayasa dan kasus ini, tidak melakukan dan lain sebagainya. Bukan sumpah pocong bahwa dia anaknya betul meninggal. Itu kita percaya itu meninggal kok. Iya. Ya kita juga bukan orang bego kok. Dan- Ya pasti iya itu meninggal gitu ya. Dia siap jadi saksi sumpah pocongnya? Siap. Apa? Menghadiri. Iya hadir. nurunkan tim ya Iya Pak. iya siap. Luar biasa. Hakul Oke. yakin ya, Saka ya, Hakul yakin ya. Hakul yakin. Yakin. Oke. Ya teman-teman, tadilah Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya
teman Abbas juga ada di sana dan Uya-Kuya juga ada di sana. Mereka menyatakan bahwa apakah berani Pak Rudiana Sumpah Pocong. Sedangkan yang kita lihat itu tidak ada teman-teman. Bahwa Pitra menyatakan itu adalah Sumpah Pocong. Jadi ya percaya dengan pocong gitu teman-teman. Jadi nggak begitu kawan-kawan ya. Jadi ya kalau berani ya bisa dilakukan. Tapi ini udah jelas banget ya sampai saat ini detik ini belum ada kesimpulan dan sekarang malah blunder teman-teman, dan semoga aja cepat diselesaikan karena tentunya Pak Otto Hasibuan telah terpilih menjadi menteri ya, menteri presiden. Semoga cepat diselesaikan teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Bila teman-teman ada komentar silahkan cantumkan di kolom komentar. Kita doakan semoga cepat selesai dan cepat dibebaskan 6 narapidana.